Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek semangatnya dulu. Kelas 4A kompak. Mana semangatnya kelas 4A? Semangat. Oke. Terima kasih Mas Fatir yang sudah memimpin berdoa. Besok lagi ganti yang lain yang belum ya. Biar semuanya ada kesempatan untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Oke Ibu, izin share screen dulu. Nah, apakah sudah tampil di layar kalian? Udah. Oke. Ya, ini ada yang izin Mas Isyam izin ke kamar mandi. Boleh, silakan langsung kembali ya. Oke, kita hari ini akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Kalau kemarin kita masuk di pembelajaran 4, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Oke, Ibu cek lagi semangatnya ya. Sekali lagi, tadi belum terlihat semua. Mana semangatnya kelas 4A? Semangat. Ya. Oke, kita nyanyikan dulu ya lagu Indonesia Raya. Sikap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bagaimana, Kak? Sikapnya bagaimana dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya? Hikmat ya. Bersiap. Yuk. Mana tumpah darahku, salah aku berdiri jadi pandu ibu bangsa Indonesia Raya, merdeka merdeka Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta Indonesia.
Kita Indonesia Raya. Oke, terima kasih sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan sungguh-sungguh supaya semoga jiwa nasionalis kita terbangun lebih kita tanah air lagi ya. Oke, ada yang tahu lagu Ceblak-Ceblak Suang? Aku tahu. Ada yang sudah pernah memainkan permainan Ceblak-Ceblak Suang? Dulu TK, tapi lupa, Bu. Ya, permainannya seperti apa, Kak? Masih ingat tidak? Tidak. Nggak ingat. Ya, ini digambar. Nah, ini permainannya seperti ini. Jadi, ada yang salah satu membungkuk seperti itu, terus punggungnya dikasih tangan kita, terus tangan kita dikasih kayak batu berjalan gitu. Nang gitu ya. Kita nyanyikan dulu ya. Siap? Ya, serah. Kalau lagu Ceblak-Ceblak Suang, lagu daerah bisa sambil berekspresi. Nah, ini muternya dari HP sama dari laptop. Panik yuk like a kering. Sambil gini ya. Coba suang tinggal mambu ke tudung kutil pak pong lera lere sopong coba suang Jawa Tengah. Agak kedengaran. Yeay, beri tepuk tangan untuk yang menyanyikan di video. Bu Guru lihat itu tidak sambil menyanyi. Ini apa? Tidak familiar sama lagunya? Belum hafal ya? Hafal sedikit. Belum hafal sama sekali. Iya, oke, Ibu next dulu ya. Nah, oke. Kalau tadi Ceblak-Ceblak Suang itu kalau yang belum tahu, Ibu tadi play lagunya biar kalian tahu ya, itu bahwasanya lagu daerah kita sendiri. Nah, jadi harus dilestarikan. Nah, itu juga ada permainannya. Nah, kalian bisa memainkan itu ya. Nah, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Mengemukakan manfaat keragaman kegemaran juga. Di sini nanti kita kegemarannya itu ada project. Nah, projectnya nanti kita itu ya rancang bersama. Oke, kemudian mengkonstruksi ringkasan cerita teks fiksi si Bicik. Nah, di situ ada di buku Bu Pena, mulai halaman 48 tuh pembelajaran 5 ada, bisa dibuka. Kemudian menyampaikan hasil identifikasi tokoh melalui ringkasan cerita pada teks fiksi si Bicik. Nah, kemudian juga Halaman berapa, Bu? Halaman 48.
Kemudian juga menganalisis persamaan ciri-ciri gerak tarikan di daerah Sumatera dan Bali. Kemudian mendemonstrasikan dasar tarik rasi Jeblak-Jeblak Suweng. Kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu Jeblak-Jeblak Suweng, setelah ini kita akan sambil mempraktekkan. Nah, mempraktekkan tari Jeblak-Jeblak Suweng. Oke, next dulu. Nah, kalau tari Bali ada apa saja di sini? Tari dari Bali? Tari di Indonesia. Nah, di sini yang tari Bali yang mana? Di sini yang tari Bali yang mana? Yes, betul. Legong. Legong. Terus? Kecak, legong. Terus? Tari pendet. Pendet, ya. Terus? Satu lagi? Ada satu lagi. Apa? Legong, pendet, kecak, sama? Tari barong. Tari barong. Betul. Itu yang dari Bali. Kemudian dari Sumatera. Yang dari Sumatera. Tari barong. Tari piring. Tari barong. Tari barong. Tari piring. Kalau tari barong tadi Tari kan barong. dari itu Bali. Kalau yang dari Sumatera? Tari piring. Yes, Tari tari piring. Terus? Tari sukamber sirih. Tortor. Kemudian, pokoknya selain kecak, legong, pendet, barong berarti ya. Berarti tari piring, tari tortor, sakapur siri, dan tari saudati. Dan yang ditampilkan Bu Guru di sini hanya sebagian. Nah, ternyata ada banyak lagi yang belum ditampilkan di layar. Bahwasanya tari Bali dan tari Sumatera itu ada lebih banyak daripada yang Ibu tampilkan di layar, gitu ya. Oke, nanti bisa dieksplor sendiri di internet. Ini Ibu Guru kasih contohnya saja. Apa Bu ketinggalan? Suara Bu Guru terdengar jelas sampai sana? Sampai sini. Iya. Termasuk dalam tari apa? Tari-tarian ini. Nah, ada tari barong, kecak, piring, saudatik, sakapur siri, tortor, pendet. Nah, di sini itu termasuk tari-tarian apa? Kita pernah mempelajari itu. Ya tari. Tradisional atau modern? Tradisional. Tradisional atau modern? Modern. Iya, oke. Ada yang jawab tradisional, ada yang jawab modern. Nah, jawabannya beragam. Oke. Nah, di sini adalah tari kreasi karena tadi opsinya Bu Guru tradisional atau modern ya. Nah, ini adalah tari tradisional yang dikreasikan. Nah, jadi sudah ada ornamen-ornamennya atau tambahan-tambahannya untuk lebih menarik lagi itu dikreasikan. Jadi termasuk tari kreasi seperti itu. Oke, tari kreasi. Nah, sebelum Ibu Tari kreasi adalah suatu gerakan secara berirama senada dengan alunan musik, dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan, ini guru kurang ya misalnya, mengekspresikan pesan tersebut melalui seseorang maupun kelompok. Oke, bisa ditarikan individu maupun kelompok. Betul sekali. Nah, kalau tari kreasi Bali, tadi ada tari legong, tari kecak, tari pendet, dan tari barong. Kalau Sumatera tadi sudah kalian pilih sendiri ya. Nah, ternyata jawaban kalian betul. Kalau Sumatera, sakapur sirih, tortor, saudati, dan piring. Oke, kalau masuk ke ciri-cirinya, ciri-ciri tari Bali. Nih, silahkan salah satu bisa membacakan. Mas Bian, coba. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Ya, oke. Terima kasih Mas Bian. Nah, di sini mata juga digerakkan tuh gimana? Contoh tariannya gimana? Kalau di tari Bali, pada tari apa ini di gambar ini? Tari apa ini? Tari legong. Iya. Tari pendek juga bisa. Biasanya matanya gini. Biasanya kan gini ya gerakannya. Tep, tep. Ya, sambil itu. Matanya tajam seperti itu ya. Terus gerakannya lincah.
Tidak hanya kepala, tangan, kaki juga digerakkan, mata juga digerakkan seperti itu. Nari ya gerak lah. Tadi yang baca Iya, bukan benar. Bian. Energi. Kemudian kalau semisal ciri-ciri tari Sumatera. Nah, silakan yang lainnya yang belum bisa membantu membacakan. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Iya, tidak beragam dan tidak rumit. Kalau ini lincah dan gesit menekankan pada gerakan-gerakan kaki ya. Lebih ke gerakan dominannya ke gerakan-gerakan kakinya. Nah, oke. Lanjut, kalau tadi Bali, Sumatera sudah ciri-cirinya. Kemudian tari kita sendiri deh, dari daerah kita sendiri, yaitu tari tadi Jeblak-Jeblak Suweng. Selain itu permainan, juga lagu tradisional juga bisa dikreasikan untuk menari, seperti itu ya. Tari Jeblak-Jeblak Suweng. Oke, sebelum kita praktek bersama-sama secara virtual, kita menonton dulu ya. Ya. Tadi yang baca bukan Bian, Bu, tapi aku. Siapa tadi namanya? Di sini soalnya di layar Ibu Guru. Oh iya, terima kasih Kak. Iya. Oke, soalnya di layar Ibu Guru tidak terlihat kan. Semuanya tidak terlihat. Oke. Terima kasih ya sudah mengingatkan Bu Guru. Sebelum kita praktek kita itu ya, memutar video dulu ya. Are you ready? Oke. Siap. Bentar, belum. Harus bersamaan ya, karena mana ini? Perhatikan ya gerakannya ya. Kalau Jawa itu lebih luas gerakannya. Ibu sambil mempraktekkan ya, nanti setelah itu sama kalian. Ibu sambil tidak berdiri semua, bisa ya? Perempuan, kalau perempuan kan gerakannya kan luas ya Kak, gini. Luas gini ya. Kalau laki-laki gini ya. Nah, harus lebih tegas seperti kalau perempuan kan kewas banget seperti perbedaannya antara penari laki-laki dan penari perempuan seperti itu ya. Oke, bisa berdiri semuanya yuk. Kita mulai lagi yuk. Siap? Are you ready? Yuk, silakan Mbak Kalista, Mas Fabian. Berdiri yuk. Stand up please. Yang lainnya juga ya. Kita mulai ikuti. Anak putri bisa mencontoh yang ada di layar. Anak laki-laki nanti gerakannya bisa mencontoh Bu Guru ya. Kan lebih tegas. Benar tuh. Diulang lagi. Yuk, silakan.
Oke, terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah ikut mempraktekkan ya. Oke, gimana? Berbeda ya antara gerakan laki-laki dan perempuan ya. Kalau tadi perempuan lebih ke apa? Gerakannya lebih kewas atau lebih lebih kewas ya, betul. Kalau laki-laki lebih apa tadi? Lebih jantan ya, lebih kekar ya. Oke. Nah, ini menari, tari-tarian daerah merupakan salah satu bentuk kegemaran Caca. Nah, di sini kalau Caca gemar menari, siapa kelas 4A yang kegemarannya sama seperti Caca? Ya, siapa? Ibu cek. Artinya apa kegemarannya seperti Caca berarti menari. Siapa yang gemar menari, hobinya menari? Tidak, Bu. Tidak ada kelas 4A yang hobi menari. Yang pasti bukan saya. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Wah, sayang sekali. Sayang sekali. Ibu suka loh menari loh. Ibu pernah cerita ya, Ibu suka menari dari sejak TK itu Ibu sudah menari. Nah, tapi tidak masalah. Kalian punya kegemaran yang berbeda-beda. Tidak masalah. Nah, kegemaran itu bisa menjadi sebuah keuntungan atau bermanfaat ketika kita terus menggalinya. Nah, terus menggalinya. Oke, Ibu punya video mengenai keluarga Caca. Nah, simak ya. Siap? Siap? Siap, Bu. Oke. Keluarga Caca. Caca. Oke, diperhatikan ya. Diperhatikan nanti setelah menonton ini kita ada project. Ya, projectnya apa ya? Nah, silakan diamati dulu videonya. Keluarga Caca itu video. Caca, are you ready? I'm ready. Yes, I'm ready. Oke. I'm ready. Ya. Dari beberapa tadi dapat memberikan kasih sayang kepada keluarga kita lewat melakukan hobi bersama. Sekian kita saja, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Caca. Oke, gimana nih cerita dari si Caca? Gimana? Caca ini kira-kira kelas berapa ini? Kelas 4 sama seperti kalian ya. Oke. Kegemaran keluarga Caca. Coba dilihat ini di bukunya. Bu Pena halaman 50. Nah, Bu Pena halaman 50. Di sini menjelaskan keragaman kegemaran teman sekelas. Nah, karena kita bertemunya virtual lewat Zoom, jadi tidak bisa saling itu ya, bertanya-tanya secara langsung ya. Oke. Di sini itu bertanya kepada 10 teman di kelasmu mengenai kegemaran mereka. Nah, 10. Nah, disuruh di sini instruksinya yaitu 10. Nah, oke, sebelum masuk ke situ nih, ada apa kegemaran setiap anggota keluargamu? Nah, coba di rumah kalian ada ayah, ada ibu, atau kegemaran kalian sendiri, atau ada nenek kakek, adik kakak. Nah, boleh bebas. Nah, jadi temannya. Nah, ada yang bisik-bisik. Siapa itu? Dengar. Ya, apa itu kegemaran? Nah, silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa itu kegemaran? Nah, silakan. Kesukaan. Satu. Yuk, ada punya jawaban lain. Luar biasa. Lagi? Sesuatu yang Hobi. Kesukaan, hobi. Kemudian apa lagi? Pasti pendapatnya kesukaan permainan. Apa?
Kesukaan permainan. Kesukaan, tadi kesukaan, hobi. Kemudian apa lagi, Kak? Ada yang mau melengkapi nih? Ya, kemarin itu apa? Mainan. Oke, ditampung dulu. Yuk, coba. Nah, ini kegemaran adalah, nih salah satu boleh membacakan nih, silakan. Kegemaran adalah Kegemaran adalah kesenangan atau kesukaan yang dimiliki seseorang. Kegemaran juga disebut dengan hobi, sehingga setiap manusia memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Contohnya melukis, membaca, menyanyi, menari, menulis, memasak, dan lain-lain. lain dan masih banyak lagi ya. Oke, tadi jawabannya betul ya. Dua teman kalian menyampaikan jawaban yang tepat sekali, yaitu kesukaan atau hobi. Ya, oke. Pasti kalian dari contoh yang di sini pasti ada yang kegemaran kalian juga ya, antara melukis, membaca, menyanyi, menari, menulis, memasak dan lain sebagainya. Pasti di salah satu itu kalian punya kegemaran. Oke. Lanjut. Nah, ini proyeknya nih. Sekarang dicermati. Kalau tadi di buku itu kan bertanya kepada 10 teman. Nah, Ibu kasih kemudahan di sini karena kita tidak berjumpa secara langsung dengan temannya. Pilih satu anggota keluarga yang sedang ada di dekat kalian. Nah, sudah ada. Kemudian siapkan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai kegemaran mereka. Lakukanlah obrolan santai dengan menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian setelah mendapatkan informasi mengenai kegemaran anggota keluarga kalian itu, kemudian nanti diceritakan informasinya kepada teman-teman di layar sini. Nah, jadi teman-temannya tahu mengenai kegemaran ternyata beragam ya, dari perbedaan orang itu pasti punya kegemaran yang beragam seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, gimana Mbak Karisa? Mau wawancara siapa? Mama. Oke, Mama ya. Oke, sampai sini ada yang mau? Oke, silakan ditulis dulu pertanyaannya di apa namanya? Pertanyaan yang akan disampaikan, silakan dirancang dulu. Nah, ditulis dulu di bukunya nanti biar tidak lupa. Atau tidak, kalau mau langsung bertanya, sudah di benaknya sudah ada pertanyaan, boleh langsung dieksekusi, boleh langsung bertanya. Ingat dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik. Silakan, yuk sudah mulai ya. Bu kasih waktu 10 menit. Yuk. Silakan. Kenapa Bu, kalau 2 pertanyaan boleh nggak Bu? Boleh, yang penting kalian sudah mendapatkan itu tadi, mengetahui kegemaran dari anggota keluarga yang kamu wawancarai tadi. Nanti bisa disampaikan gitu. Oke, silakan. Keluar sendiri Bu. Apa? Berapa tadi saya keluar sendiri? Iya, tidak apa-apa. Yang penting sekarang udah masuk ya. Oke. Yang ada kesulitan langsung ditanyakan sama Bu Guru. Nanti semuanya menyampaikan ya. Semuanya nanti menyampaikan kegemaran yang telah didapatkan ya. Jadi nanti teman-temannya bisa menulis yang disampaikan temannya ketika presentasi. Jadi nanti bisa. Kucingku boleh nggak Bu? Kemarinku sendiri boleh nggak Bu? Gimana? Kemarinku sendiri boleh nggak Bu? Boleh, kegemarannya sendiri boleh. Boleh. Aku nanya ke kucingku boleh nggak? Ya, kucing mana bisa ngomong. Kalau Mas Are tahu bahasanya kucing, tidak masalah kalau tahu dia kegemarannya apa. Nah, kan bahasanya kan beda kita sama kucing ya kan, Kak? Oke, selain kucing ya, anggota keluarga ya. Oh my God. Kegemarannya kucing nyolong ikan. Ya. Itu hampir semuanya kucing ya, apa? Jadi kalau kucing nggak ada kegemarannya, nggak ada keberagaman dong, sama semua soalnya, ya kan? Kak, layar Bu Guru di kalian tampil tidak? Soalnya tampil. Soalnya di tempat kalau nanyanya sama adik boleh nggak Bu? boleh. Kalau adik sudah bisa
diajak ngobrol boleh. Nanti sebelum kalian menyampaikan kegemaran yang sudah kalian dapat, ibu guru dulu deh boleh untuk mencontohkan presentasinya. Ya. Masih ada waktu banyak, ini masih ada waktu 8 menit. Nanti Kan? Kegemaranku berenang, Bu. Ya, nanti diberi alasannya kenapa kok suka berenang dan lain-lain. Diceritakan. Nah, seperti kalian bercerita kalau bercerita sama temannya. Kemarinnya main HP. Semuanya itu. Semuanya mah punya kegemaran main HP, tapi harus diingat ada waktunya kalau main HP. Jangan sampai mengganggu aktivitas yang itu utama. Mbak Salvia? Ya, ya. Mbak Salvia lagi wawancara tuh, sepertinya. Kalau aku berjalan-jalan, Bu. Aku berjalan-jalan. Iya, sama dong. Kalau ibu juga sama. Iya. Kalau aku berenang, sepedaan sama main merpati. Mas Alzam, wawancara siapa? Aku sendiri. Oh, diri sendiri ya. Wawancara diri sendiri gimana ya? Mas Ya, Bu. Azizah, kamu kegemarannya apa? Oh iya, saya kegemarannya menyanyi, jalan-jalan, traveling, kemudian baca buku, kemudian apa ya? Kuliner juga suka. Kenapa kamu suka membaca gitu? Nah, nanti disampaikan. Karena dengan membaca saya itu bisa lebih tahu banyak informasi gitu. Mbak Anissa wawancara siapa, Kak? Kegemaranku, Bu. Oh, kegemaran sendiri ya. Oke, boleh. Mas Fatir? Diri sendiri. Diri sendiri kok? Oh, diri sendiri semua? Ada yang mewawancarai anggota keluarganya? Biar nanti Ada. Siapa? Mbak Salvia? Aku adik, Bu. Oke, luar biasa. Oke, jadi biar bisa bervariasi gitu ya. Ada yang kegemaran sendiri, ada yang kegemaran adik, ada yang kegemaran kakak mungkin di sini. Mbak Nela, kegemarannya siapa? Wawancara kegemaran siapa? Bu. Oh, kakak, ya. Waktu untuk mencari informasi mengenai kegemaran diri sendiri maupun anggota keluarga, time out habis ya. Sekarang saatnya kita presentasi kegemaran yang sudah kalian dapatkan. Oke. Selang-seling ya, laki-laki, perempuan, atau boleh perempuan dulu, perempuan, laki-laki, boleh. Yuk, sekarang sudah tidak perlu ibu guru tunjuk lagi, silakan tunjukkan kepercayaan diri kalian, oke? Silakan, ibu persilakan. Dimulai dari siapa ini? Nanti kalau tidak ada yang mengajukan dirinya, baru ibu guru tunjuk ya. Yuk, silakan sebelum ibu guru tunjuk, berani mengajukan dirinya sendiri. Yuk. Belum? Belum ada yang mengajukan dirinya. Kalau gitu bu guru yang nunjuk ya. Dimulai dari presentasi proyek kali ini, dimulai dari Mas. Dari Mas atau Mbak ya ini ya? Enaknya dari Mas atau Mbak? Mbak. Mas. Bu. Safia, silakan Mbak Safia. Yeay. Adikmu suruh bicara. Kegemarannya karena dengan cara berenang kita akan sehat. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Safia. Nah, bisa ditulis ya jawabannya Mbak Safia.
Ditulis namanya, Safia. Hobi manfaatnya tadi apa? Menyehatkan tubuh. Nah, ditulis silahkan. Nah, jadi tahu hobi teman-teman. Tulis di buku ntar dikirimin ke Bu Aziza enggak? Nggak perlu. Nanti itu aja dibuat belajar kalian di rumah ya. Jadi saling tahu hobi temannya satu sama lain itu meningkatkan keakraban seperti itu. Jadi lebih akrab kalau tahu hobi. Ya, oke. Dilanjut. Setelah perempuan, silakan laki-laki boleh mengajukan diri. Aduh. Aduh. Silakan. Guru pengen ketawa lihat adiknya Mbak Safia. Mbak Safia bisa di-mute dulu nanti biar suara adiknya nggak mengganggu ya. Belum ada ini ya, guru tunjuk Mas Narayan, silahkan menyampaikan hasilnya. Oke. Gambarannya adik suka membaca buku karena membaca buku dapat membuat kita tambah pintar dan mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Narayan. Ya, silakan bisa ditulis kegemarannya dari Mas Narayan membaca buku karena dengan membaca buku bisa menambah ilmu dan pintar gitu, katanya Mas Narayan. Tadi kita sudah mengetahui Mbak Safia, sudah mengetahui hobinya Mas Narayan. Sekarang anak putri lagi, silahkan. Tidak perlu bu guru tunjuk. Berani. Belum ada tanda-tanda yang mengajukan diri ya. Ya udah bu guru tunjuk. Mbak Safia, silahkan. Apa kegemaran? Sebentar. Itu yang musiknya masih on di off-kan dulu biar suaranya Mbak Safia kedengaran. Mbak Safia malah menghilang ini. Mbak Safia mana ini? Mbak Safia, halo. Oke, ya, ayo. Mikrofonnya di-on-kan dulu. Silakan tadi apa kegemarannya? Kegemaran adiknya? Menggambar. Ya, alasannya kenapa kok adiknya suka menggambar? Ya, oke. Biasanya kalau hobi menggambar tuh suka berimajinasi ya. Nah, imajinasinya luar biasa. Lebih luas. Betul. Oke, bisa ditulis nih adik Salvia, gitu. Adik Mbak Salvia, hobi menggambar. Nah, oke. Silakan anak anak perempuan sudah. Sekarang anak laki-laki. Laki-laki. Oke. Kalau anak laki-laki biasanya tidak perlu bu guru tunjuk, udah saya bu. Mas Alzam, silakan Mas Alzam. Ya, Mas Alzam. Ya. Oke, biar tidak terlalu lama langsung saya bu gitu. Jadi nggak saling menunggu ya. Nanti biar cepat selesai juga. Yuk, ayo. Siapa lagi? Tidak perlu laki-laki perempuan yang mau langsung saja angkat tangannya bu. Saya bu mau mengajukan diri. Yuk silahkan. Yuk biar cepat selesai juga. Pengen cepat selesai kan? Yuk. Saya bu. Oke, silakan Mas Arsil. Setelah itu Mas Kemarin saya olahraga, alasannya agar kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Oke, silakan ditulis kegemaran dari Mas Arsil tadi. Olahraga, sukanya berolahraga. Karena dengan berolahraga kita bisa
tubuhnya bisa lebih fit, terhindar dari penyakit. Nah, seperti itu. Oke, Mas Fatir, tadi sudah angkat tangan, silakan. Kegemaran diri sendiri, menggambar, menambah imajinasi. Oke, silakan bisa ditambahkan. Yang lain yuk, silakan. Mbak Kidung. Kegemaran saya bersepeda. Karena Bersepeda bisa sehat dan bisa lebih fresh ya, lebih fresh karena melihat mendapatkan udara sejuk, ya kan? Terus melihat pemandangan. Nah, seperti itu. Oke, Mbak Kidung hobinya bersepeda, Kak. Silakan. Nah, ternyata baru beberapa anak saja sudah mendapatkan kegemaran yang beragam ya. Ada bersepeda, berenang, menggambar. Terus apalagi tadi berolahraga, kan? Nah, silakan yang lain yuk. Masih ada waktu 4 menit buat kita presentasi yuk. Mas Satria, silakan. Silakan, Bu. Diri sendiri. Ya. Kegemaranku adalah berenang, karena berenang badanku menjadi sehat. Begitu pula kegemaran olahraga yang lain jadi sehat. Oke, kegemarannya Mas Satria berenang, karena dengan berenang menjadikan tubuh menjadi lebih sehat. Nah, karena kan gerak ya. Aku Bu. Oke, Mas Sosian, silakan. Kegemaran diri sendiri. Kegemaranku adalah bersepeda, karena bersepeda seru Sampai dan membuat kita kuat. Ya, oke. Oke, sudah ya, karena waktunya sudah habis, kita beri aplaus untuk kita semua, kelas 4A. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah melaksanakan proyeknya dengan sangat luar biasa. Nah, oke. Oke. Manfaat keberagaman kegemaran. Nah, manfaatnya, coba salah satu bisa membacakan manfaatnya. Belajar mengenali ciri khas keragaman atau hobi satu keluarga. Saling melengkapi kegemaran atau hobi satu sama lain, memudahkan dalam bekerja sama sesuai yang kemampuan, menciptakan suasana yang berwarna dalam keluarga, saling menghormati, menyayangi, dan menghargai perbedaan kegemaran atau hobi setiap anggota keluarga. Oke, thank you. Kegemaran adik Caca ya itu. Nah, kalau Caca tadi kegemarannya menari, kalau adiknya Caca kegemarannya itu membaca cerita fiksi. Putri Tangguh. Oke, kalau di buku kalian ada halaman 51 ada cerita Si Bicik. Nah, Si Bicik nanti bisa dibaca di luar Zoom. Nah, sekarang kita baca Putri Tangguh ya. Silakan. Bisa salah satu membacakan. Di sebuah desa hiduplah orang bernama Putri Tangguh. Ia hidup sebagai petani dan memiliki sawah yang itu toko utama, toko tambahan. Ya, ini dilihat dulu videonya. Dimute semuanya. Oke. Bu, nanti habis Zoom ada kuis gak, Bu? Jangan. Tolong, jangan. Ada, tolong. Jangan. Kita nggak bintang. Tolong berikanlah. Memberikan. Sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Dalam novel, tokoh selalu muncul di setiap halaman. Tokoh tambahan atau tokoh pengantin.
Tokoh tambahan satu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekadar menunjukkan tokoh. Ada suaranya. Sampai jumpa. Tadi tokoh dalam Putri Tangguh, tokoh utamanya siapa? Putri. Tokoh tambahannya? Anak-anak Ibu. putri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas. 1. Bacalah cerita dengan seksama. Setelah dibaca, dipahami, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita. Ada siapa saja tokohnya. Kemudian dicatat hal-hal penting dalam cerita. Susun kembali cerita sesuai urutan peristiwa agar menjadi cerita baru dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti itu ya. Oke, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yuk, apa saja Matematika. ya? 1. Keberagaman. Kegemaran. 2. Tarian Bali dan Tarian Bali, Sumatera. Kemudian Jawa. Tadi itu belajar ya. Tarian-tarian. Tublek. Terus ada apa lagi ya? tokoh-tokoh cerita. Tokoh fiksi. Iya. Iya. Kan tulisannya. Nah. Ngantuk kali. Oke, evaluasinya di Google Form. Setelah ini Bu Guru kirimkan ya. Setelah ini Bu Guru kirimkan di Google Form. Oke, besok kita bertemu untuk pembelajaran 6. Besok kita bertemu pembelajaran 6 ya, mengenai apa? Bahasa Indonesia, SBDP, dan ya, Bahasa Indonesia dan SBDP. Oke. Iya. Sebelum kita keluar Zoom, sebelum kita kuis, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti nih Ada kuis, Bu. ada kuis ada kuisisnya Ibu ganti hari ini, Bu ganti itu ya, Google Form ya. Mengerjakannya di Google Form. Setelah ini Ibu kirimkan di WhatsApp. Yuk kita berdoa dulu. Mimpin siapa? Soalnya ada berapa, Bu? Ada 10. Pilihan ganda semua, ya. Yuk. Silakan kita berdoa dulu. Semoga hari ini yang sudah kita pelajari bisa masuk ke dalam otak, masuk ke dalam hati, dan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Yuk. Kita berdoa dulu membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi lalladina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, soalnya bisa dikerjakan jam berapapun ya. Bisa pas ngabuburit bisa. Bye. Terima kasih. Ya, sama-sama.